Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kali ini pada mata kuliah Hidrologi dengan dosen pengampu Ibu Merly Herlina SPD MPD. Di sini kami akan membahas materi mengenai air tanah. Apa sih air tanah itu? Air tanah adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah di tiap tempat tidak sama karena dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air dapat dilihat dari sumur-sumur yang digali oleh penduduk. Selanjutnya yaitu asal air tanah. Dari mana sih asal air tanah itu? Yang pertama, air tanah berasal dari permukaan tanah, yaitu dari air hujan, lalu sungai, dan danau. Selanjutnya yaitu pembentukan air tanah. Air tanah terbentuk dan berasal dari air hujan dan air permukaan yang meresap atau infiltrate mula-mula ke zona yang tak jenuh atau zone of aeration dan kemudian meresap makin dalam atau percolate hingga mencapai zona jenuh air atau zone of saturation dan menjadi air tanah. Selanjutnya yaitu wadah air tanah atau yang disebut dengan akuifer. Air hujan yang terserap masuk ke dalam tanah yang disebut dengan nama akuifer. Air tersebut ditampung dalam zona atau wadah yang disebut dengan akuifer. Bila kita ingin memunculkan sumber mata air, bisa melalui galian yang disebut dengan artesian well. Biasanya kedalamannya yaitu mencapai 30-100 meter. Tadi pengertiannya udah. Terus apa aja ya sifat-sifat air tanah? Sifat-sifat air tanah itu ada 3. Yang pertama ada sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, sifat fisik ini terdapat 6 sifat. Yang pertama ada warna. Air tanah dapat berwarna putih, abu-abu, atau kemerahan. Yang kedua itu ada bau. Bau air tanah dapat berubah-ubah berdasarkan unsur-unsur garam yang terlarut dalam air. Yang ketiga, rasa. Air tanah dapat berbau manis dan asin. Yang keempat, kekeruhan. Air tanah dapat berkekeruhan atau bersih. Yang kelima, ada kekentalan. Air tanah dapat berkekentalan atau berkeluar. Yang keenam, suhu. Suhu air tanah dapat berbeda-beda berdasarkan jenis tanah dan lapisan batuan di bawah. Nah, selanjutnya yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama ada unsur-unsur garam. Air tanah dapat mengandung unsur-unsur garam seperti klorida, sulfat, dan nitrat. Yang kedua ada kadar garam. Kadar garam dalam air tanah dapat berbeda-beda berdasarkan jenis tanah dan lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Yang selanjutnya ada sifat biologi. Yang pertama ada jumlah bakteri. Air tanah dapat mengandung bakteri seperti Escherichia coli dan Salmonella. Yang kedua ada kondisi sanitasi. Kondisi sanitasi air tanah dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis air tanah. Yang pertama, air tanah freatik. Air tanah freatik adalah air yang berada di lapisan atas tanah yang tidak jauh dari permukaan tanah. Yang kedua, air tanah karst. Air tanah karst adalah air yang berada di dalam batuan karst yang memiliki pori-pori yang besar dan terkoneksi. Yang ketiga, air tanah terbuka. Air tanah terbuka adalah air yang berada di atas lapisan tanah yang tidak terlindungi oleh lapisan batuan. Yang keempat, air tanah tertekan. Air tanah tertekan adalah air yang terdapat di dalam batuan sedimen yang ditekan oleh tekanan dalam lapisan batuan di bawahnya. Yang kelima, air tanah tidak jenuh. Air tanah tidak jenuh adalah air yang berada di atas lapisan tanah yang tidak terlindungi oleh lapisan batuan yang berisi udara dan air. Yang keenam, air tanah jenuh.
Air tanah jenuh adalah air yang berada di dalam lapisan tanah yang terlindungi oleh lapisan batuan yang berisi air tanah. Yang ketujuh, air tanah mineralisasi. Air tanah mineralisasi adalah air yang mengalami mineralisasi sekitar gunung berapi yang memiliki kandungan garam yang lebih tinggi dibanding air laut. Yang kedelapan, air tanah kasar. Air tanah kasar adalah air yang berada di dalam lapisan tanah yang memiliki partikel-partikel yang besar yang mempengaruhi sifat air tanah. Nah, yang terakhir itu air tanah halus. Air tanah halus adalah air yang berada di dalam lapisan tanah yang memiliki partikel-partikel yang kecil yang mempengaruhi sifat air tanah. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi ketersediaan air? Jadi, faktor yang mempengaruhi ketersediaan air itu yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan yang rendah atau tinggi akan berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah. Lalu yang kedua ada morfologi tempat atau kemiringan lahan. Daerah yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi akan memiliki sedikit ketersediaan air tanah. Lalu yang ketiga, vegetasi atau tumbuhan. Banyak atau tidaknya tumbuhan di sebuah daerah akan menentukan jumlah ketersediaan air tanah. Lalu yang keempat, jenis tanah dan batuan. Jenis tanah dan batuan yang memiliki pori-pori yang besar akan memiliki ketersediaan air tanah yang lebih besar. Lalu yang terakhir, tekstur tanah. Tekstur tanah yang lembut akan memiliki kapasitas simpanan air yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada wilayah air tanah. Yang pertama, wilayah yang masih terpengaruh udara. Pada bagian teratas di permukaan bumi, terdapat lapisan tanah yang mengandung air. Karena pengaruh gaya berat atau gravitasi, air di wilayah ini akan bebas bergerak ke bawah. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan air pada lapisan ini untuk menopang kelangsungan hidupnya. Lalu yang kedua, ada wilayah jenuh air. Wilayah inilah yang disebut dengan wilayah kedalaman sumur. Kedalaman wilayah ini tergantung pada topografi, jenis tanah, dan musim. Lalu yang ketiga, ada wilayah kapiler udara. Wilayah ini merupakan peralihan antara wilayah terpengaruh udara dengan wilayah jenuh air. Air tanahnya diperoleh dari proses kapilerisasi atau perembesan naik dari wilayah jenuh air. Lalu yang terakhir, wilayah air dalam. Wilayah ini berisikan air yang terdapat di bawah tanah atau batuan yang tidak tembus air. Selanjutnya, apa sih cat itu? Cat, bukan ya? CAT atau cekungan air tanah yang didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Adanya krisis air akibat kerusakan lingkungan perlu suatu upaya untuk menjaga keberadaan atau ketersediaan sumber daya air tanah. Salah satunya dengan memiliki suatu sistem monitoring penggunaan air tanah yang dapat divisualisasikan dalam data spasial dan atributnya. Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air, daerah aliran air tanah disebut cekungan air tanah. Berikut contoh dari CAT. Akuiter mengapit akuifer yang membentuk cekungan. Cekungan itu dinamakan CAT atau cekungan air tanah. Berikut kedalaman air tanah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kedalaman air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, permeabilitas tanah adalah tingkat kemampuan lapisan batuan atau kemampuan tanah dalam menyerap air. Hal ini ditentukan oleh besar kecilnya pori-pori batuan penyusun tanah. Semakin besar pori-pori batuan, semakin banyak air yang dapat diserap oleh tanah tersebut. Yang kedua, kemiringan lereng atau topografi curam
menyebabkan air yang lewat sangat cepat, sehingga air yang meresap sangat sedikit. Terus pergerakan air tanah gimana? Pergerakan air dibagi menjadi dua. Yang pertama, air tidak akan bergerak ke pasir sampai lempung menjadi jenuh. Yang kedua, air bergerak ke liat setelah kontak dengan liat. Tetapi karena liat menggerakkan air lambat yang terbentuk di atas lapisan liat. Manfaat air tanah. A. Kebutuhan rumah tangga, yaitu untuk mandi, mencuci, memasak, dan air minum. B. Irigasi, yaitu sumber air bagi pertanian, misalnya sumur bor di daerah Indramayu, Jawa Barat. C. Perindustrian, yaitu dimanfaatkan sebagai sumber air industri, misalnya industri tekstil dimanfaatkan untuk pencelupan, industri kulit untuk membersihkan kulit, dan lain-lain. D. Merupakan bagian yang penting dalam siklus hidrologi. Terus, apa aja ya kelebihan dan kekurangan air tanah? Kelebihan air tanah, yang pertama, lebih steril karena tidak terkontaminasi oleh organisme penyebab penyakit. Yang kedua, tersimpan pada lapisan batuan pada kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah. Terus kekurangannya, yang pertama, tidak mampu terserap. Yang kedua, tinggi resiko terkontaminasi. Yang ketiga, tidak terlindungi. Yang keempat, tidak mampu menyediakan air minum. Yang kelima, tingkat kekeruhan tinggi. Dan yang terakhir, tidak terlindungi. Kemudian ada strategi pemanfaatan air tanah. Strategi pemanfaatan air tanah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perizinan, pengawasan, pengendalian, dan konservasi. Perizinan kegiatan pengeboran mata air dan pengambilan air tanah dapat dilakukan setelah memperoleh izin pengeboran atau penerapan mata air SIP dan izin pengambilan air tanah atau izin pengambilan mata air SIPA dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga adalah prioritas utama di atas segala keperluan lain. Yang kedua, pemanfaatan air tanah pada aquifer bebas diprioritaskan untuk keperluan air minum dan rumah tangga. Yang ketiga, pengambilan air tanah untuk keperluan lain tidak mengganggu keperluan untuk rumah tangga. Yang keempat, dalam pengaturan pemanfaatan didasarkan atas urutan prioritas peruntukan serta memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat. Kesimpulannya, air tanah adalah sumber air yang penting untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mandi, cuci, dan kakus. Air tanah juga mengandung zat padat yang terlarut, seperti zat organik, gas, dan garam yang mempengaruhi kualitas air tanah. Kualitas air tanah harus diperhatikan karena pencemaran tanah dan air tanah yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti pembangunan kawasan industri dan pertambangan, dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, kerusakan tanah, erosi, sedimentasi, dan kekeringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.